Jadi memang ada juga yang mempelajari mengenai tentang khusus tentang budaya, ada yang concern tentang budaya. Jadi di sini memang konservasi itu, apalagi kita sebagai seorang arsitek, memang nggak bisa lepas dari sisi culture ya, budaya ya. Jadi ini memang kalau bisa pada waktu mengkonservasi itu di samping mencegah kerusakan, memperpanjang usia, dan bagaimana bangunan yang kita konservasi itu bisa menghidupi dirinya sendiri, bisa tumbuh berkembang sesuai dengan bersama kehidupan masyarakat. Maaf Pak menyela, Hah? saya screen-nya belum muncul Pak. Hah? Oh, oh sesinya belum muncul ya Allah. Ya, ya, ya. Udah, udah muncul deh. Sudah Pak. Oh, yeah. Sorry ya, sorry. Di sini maka dalam hal ini maka keputusan-keputusan yang diambil harus mandiri, objektif. Di situ dijelaskan ya. Yang jadi memang kadang-kadang kadang-kadang memang rumit, itu satu problem yang menurut saya cukup besar ya, di mana-mana kita lemahnya di situ. Jadi kalau kita kemana-mana, problem kita itu kita lemah di pendataan. Pendataan ya. Jadi jarang kalau kita survei atau kita menangani satu bangunan-bangunan ya tua yang konservasi itu kebanyakan tidak mempunyai dokumen. Nah, maka memang harus di sini dalam tim cagar bangunan itu, cagar budaya itu juga melibatkan sejarawan supaya itu memang kerja satu tim ya, akhirnya sejarawan mengeksplor mengenai bentuk-bentuk bangunan seperti ini, itu masa periode apa dan sebagainya dan sebagainya. Kemudian dari sisi ahli budaya itu mengeksplor mengenai tradisi-tradisi yang berlaku. Kemudian juga dari tim eh, arkeolog itu juga mempelajari mengenai bentuk-bentuk, kalau bentuk-bentuk seperti ini bentuk-bentuk khusus, dan mereka biasanya mempunyai arsip data-data yang terkait dengan dokumen-dokumen yang bangunan sejenis yang ada di tempat lain. Nah, kemudian dikompilasi ya. Kemudian kalau di arsitek kemungkinan juga tentang bentuk bangunan, juga tentang tata ruang, pola pola ruang dan sebagainya. Jadi ya memang yang cukup menjadi tantangan adalah satu mengenai ini mengenai kelengkapan data. Kelengkapan data. Maka di sini di IAI kan juga ada apa namanya aturan-aturan ya, khususnya juga dengan pekerjaan konservasi. Itu disebutkan arsitek memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk menjunjung tinggi dan meningkatkan nilai budaya dan arsitektur, serta ikut berperan dalam segala aspek sosial, lingkungan, dan sebagainya. Jadi memang pada waktu kita mendesain suatu bangunan atau juga dalam konteksnya juga sangat mengkonservasi,
Jadi memang nggak bisa lepas juga dengan lingkungan sekitarnya ya. Sekitarnya biasanya suatu kota itu atau suatu kampung atau kawasan tertentu itu bisa kita pelajari pola tata lingkungannya, pola tata ruangnya. Jadi seperti di Solo, di Solo ini sebagai kota tradisional, di mana awal pergerakan tumbuhnya kota salah satunya dimulai dengan adanya keraton ya. Keraton itu sudah mempunyai pola-pola tertentu, di mana inilah yang harus dipelajari juga. Jadi memang pada waktu kita akan menginvestasi suatu bangunan, kita juga harus melihat di samping gaya style bangunan tersebut, historinya, kemudian material dan sebagainya, kita juga harus melihat lokasi bangunan itu terletak di mana, kemudian keterkaitannya dengan pola tata ruang kota seperti apa, keterkaitannya dengan pola tata ruang kawasan seperti apa, dan sebagainya. Jadi ini memang secara langsung atau tidak langsung juga perlu kita ketahui, karena memang banyak contoh yang ada di Surakarta atau di Solo ini, hal-hal yang menurut pengetahuan saya atau itu kadang-kadang sudah lepas dari pola tata ruangnya. Jadi seperti keraton itu kan keraton Surakarta itu berdiri sekitar 1700-an lebih ya. Berarti kan setelah Demak, jadi di keraton Demak itu pola tata ruangnya sudah menganut alun-alun, kemudian masjid di sebelah barat, pasar di sebelah timur, dan sebagainya. Dan itu berlaku juga setelah itu di Pajang, kemudian di Mataram Islam, kemudian di Jogja ya, di Tagede, kemudian Betah, Jogja, Solo, dan sebagainya memang seperti itu. Jadi memang pola-pola seperti ini harus diperhatikan. Nah, kemudian juga seperti kita lihat kalau di keraton, kita keraton Solo ya, ada tujuh pemandangan itu mandeng ya, itu istilahnya mandeng itu melihat berawal dari orang ya saling melihat mandeng-mandengan, kemudian itu sebenarnya sebagai awal kehidupan ya. Kemudian dari situ akhirnya menjalani kehidupan, kemudian alun-alun utara sampai ke Stinggil, sampai ke alun-alun selatan. Alun-alun selatan itu menunjukkan eh, apa namanya, sudah satu konsep, sudah menjalani hidup, kemudian akan akhirnya akan lama kelamaan akan tidak ada yang meninggal, sehingga kalau di keraton itu, kalau orang meninggal itu mesti biasanya tidak tidak keluarnya ke pintu utara, tapi ke pintu selatan, dari alun selatan. Dan itu sebenarnya pola-pola tata ruang itu mengandung suatu filosofi, pola-pola istilahnya apa ya, ungkapan-ungkapan tertentu yang itu memang perlu digali, kemudian dijaga. Dalam arti dijaga itu bukan berarti eh, kita kalau tidak seperti itu tidak ya, dalam arti kita menghargai pola tata ruang aja. Jadi jadi memang arsitek itu kadang-kadang banyak bicara tentang budaya dan sebagainya, memang banyak sekali ya. Arsitek sebagai budayawan selalu berupaya mengangkat nilai-nilai budaya melalui karya, serta wajib menghargai membantu pelestarian ya, dengan tidak meninggalkan pun jadi tidak semata-mata kalau kita konservasi mendesain satu bangunan hanya dinilai dari sisi ekonomi saja, tetapi harus dengan konsep berkelanjutan membangun. Ya ini beberapa kaidah-kaidah nanti bisa Anda baca sendiri. Jadi bisa bangunan, bisa kawasan, dan juga banyak hal yang harus diperhatikan ya.
Nah, ini ada juga satu hal yang menarik. Arsitek berkewajiban memberitahukan dan memberikan saran-saran kepada pengurus IAI. Kalau dan diteruskan ke hal yang berwenang, yang berwenang ya, jika ada pekerjaan-pekerjaan yang terkait itu ditengarai sebagai untuk konservasi ya. Nah, hal seperti inilah yang kadang-kadang banyak juga yang kurang memahami ya. Nah, karena kurang memahami, kadang-kadang kita juga sering mengubah sesuatu dalam konteks misalnya merenovasi suatu bangunan, kadang-kadang kita lupa mengetahui histori, kemudian yang lain-lain. Jadi yang itu memang harus perlu sebagai dasar pijakan untuk desain-desain. Kemudian nah ini pada waktu kita mengkonservasi ada beberapa hal. Yang satu yang kategori kritis penting, biasa kritis itu wajib dipertahankan atau dikembalikan seperti semula. Jadi kalau kita melihat satu bangunan yang akan kita konservasi, ini kita pelajari dulu histori, kemudian sampai gaya bangunan. Nanti di situ akan ketemu rohnya. Oh ini ciri-cirinya, oh misalnya ini konteksnya bangunan Art Deco ya, misalnya tahun 30-an, ciri-cirinya apa. Nah, itu menjadi sesuatu yang ciri-ciri itu jangan sampai hilang, itu harus tetap dipertahankan. Karena itu satu yang kategori masuk di sini itu kritis ya. Kemudian di bawah kritis ada yang sifatnya penting, boleh dimodifikasi, tetapi harus mempertahankan kualitasnya yang menurut. Jadi ada aspek-aspek apa yang misalnya yang terkait dengan misalnya artikel, kemudian ada desain-desain pengembangannya, oh ini boleh dikembangkan, tetapi tetap harus tetap titik-titik kunci harus masih tetap dipegang. Atau juga bangunan itu juga bisa juga ada tambahan-tambahan yang sifatnya tidak bukan yang krusial ya, yang penting ya, satu tambahan-tambahan yang itu bisa ada bisa tidak. Nah inilah kita juga harus cermat di situ. Ya ini loh, arsitek itu hangatei ya, hangatei istilahnya itu ya budaya masuk, ya seni ya masuk. Jadi kesimpulannya kita perlu adanya satu asesmen ya, atau dokumentasi yang jelas, yang sistematis, sehingga kemampuan sih harus ada keseimbangan antara etika dengan kemampuan teknis. Jadi tidak semata-mata teknis, ekonomis dan sebagainya, tapi etika-etika ini perlu kita pegang. Mungkin dari ini ada yang ditanyakan, ada yang didiskusikan. Halo, halo. Suara saya masih bisa didengar? Masih, Pak. Ada yang bisa didiskusikan atau ada yang ditanyakan? Saya hanya cerita aja pada suatu saat saya pernah mendapat suatu order ya untuk diminta seorang teman, tapi kebetulan bangunan itu ada di suatu kawasan cagar budaya, suatu kawasan yang sudah ditetapkan sebagai kawasan cagar budaya. Nah, kemudian memang beliaunya minta supaya karena ini bangunan satu lantai mau dibikin 3 lantai. Terus dia lebih mementingkan fungsi ya, fungsi barunya, tapi kami beri saran ya, beri satu saran, tetapi akhirnya tidak ada titik temu ya. Tidak ada temu. Ya disinilah memang akhirnya saya mengundurkan diri juga, tahu nggak mau ya, mohon maaf, saya tidak bisa meneruskan pekerjaan ini karena kalau ini kami teruskan akan menjadi satu presiden untuk lingkungan, untuk bangunan-bangunan yang lain. Nah, ini memang kadang-kadang kita dihadapkan pada suatu pilihan yang cukup sulit ya.
Tapi bagaimanapun juga dalam konteks ini memang etika kemudian yang terkait dengan banyak hal yang kita tidak hanya masalah teknis dan ekonomi saja, sebaiknya kalau itu kira-kira bertentangan dengan nilai-nilai yang kita ketahui, nilai-nilai yang memang sudah ditetapkan, ya kita ya harus berpikir ulang lah untuk melanjutkan pekerjaan itu. Halo, mungkin ada yang didiskusikan, Dek? Pak, kalau mau bertanya terkait sama tugas konservasinya kemarin boleh nggak? Nggak apa-apa. Itu kemarin kan saya mendapat kawasan Lawean, Pak, lebih tepatnya di Bandar Kabanaran. Nah, Nah, itu kemarin kan kami sudah survei ke sana itu eh, untuk bandara sendiri udah nggak ada, tapi sungainya kan masih ada. nah, Kalau di konservasi kira-kira bisa digunakan untuk apa ya, Pak? Soalnya itu airnya juga udah lumayan surut, jadi nggak bisa dipingin kalau misalnya kayak mau kayak dulu gitu. Kalau dulu kan itu sampai buat lewat kapal-kapal atau apa gitu kalau kata penduduk. yang ditanyakan kira-kira. Kalau mau dikonservasi kira-kira digunakan untuk apa, Pak? Jadi gini, jadi kalau tentang itu Bandar Kabanaran, jadi memang kalau kita membaca buku ya, literatur yang ada itu bahwa lawean itu dulu lawe ya, lawe bahan benang, bahan sandang. Karena memang dulu di sekitar lawean itu tumbuh hutan kapas, yang katanya kapasnya memang nomor satu. Nah, dari situ biasanya titik awal satu kehidupan, pemukiman atau kota dan sebagainya, biasa bisa dimulai dari adanya satu adanya potensi alam yang ada di situ ya, kemudian perdagangan, kemudian atau pasar dan sebagainya. Tapi juga bisa tempat peribadatan. Jadi kalau di Lawean itu memang karena di situ ada raw material tentang kain, akhirnya orang banyak datang ke situ, Tapi kalau dulu kan dulu nggak ada kendaraan darat, akhirnya lewat sungai. Sungai itu menjadi jalan pokok ya. Nah, akhirnya karena di situ juga ada raw material, ada hutan kapas itu, akhirnya kapal banyak berlabuh di situ, menjadi akhirnya pelabuhan sungai ya, atau disebut bandar di situ. Kemudian bandar itu karena di situ akhirnya banyak orang berkumpul, itu sebagai salah satu titik awal. Kemudian banyak juga akhirnya terjadi juga perdagangan di situ dan menginspirasi munculnya pasar lawean. Sehingga dulu itu bandar dengan pasar itu bisa dikatakan ada linknya ya, jadi satu ya. Itu memang dari lawean itu pusat produksi. Kemudian juga di sisi lain pada waktu itu memang pola kehidupan masyarakatnya agamanya masih kebanyakan Hindu Jawa. Salah satunya eksistensinya lewat lewat Kiai Belu itu, Kiai Belu yang dulu punya sanggar bersanggar untuk kegiatan keagamaan Hindu Jawa. Kemudian akhirnya berubah menjadi langgar, akhirnya berubah menjadi masjid. Nah, kemudian itu sampai sekarang meskipun itu kan ada yang pasar ya, pasar itu ada kampung luar pasar, kampung kidul pasar, kemudian dan sebagainya. Akhirnya kan titik-titik itu sekarang masih dipertahankan meskipun wujudnya sudah tidak ada ya. Wujudnya sudah tidak ada, lokasi lokasi aktivitas itu masih masih ada, lokasi aktivitas itu masih ada. Nah, sehingga memang kebanyakan kalau kita pergi kemana-mana dari dalam atau keluar itu sesuatu yang cukup menarik adalah yang berkaitan dengan heritage dan heritage selain potensi alam ya, heritage pusaka yang khususnya yang tangible ya, ada yang tangible ada yang intangible. Yang tangible ini sering menjadi daya tarik wisata dan
Kemudian kalau di Laweyan yang seperti yang Anda tanyakan itu, titik-titik bekas pasar, titik-titik bekas bandar, itu menjadi salah satu titik simpul kunjungan wisata sejarah. Nah, nah, kebetulan kalau itu mau Anda mau itu memang dulu itu tempat berlabuhnya kapal. Itu bisa dilihat pada waktu dulu saya pernah juga melihat adanya bekas-bekas batu bata besar. Jadi kalau kita menggali, mengadakan aktivitas di tepi sungai itu sering kita menemukan batu bata yang besar-besar. Di situ dulu memang ada seperti apa namanya, seperti umpan batu bata besar, batu bata besar itu di tepi sungai itu. Kita mempunyai satu keyakinan, disitulah banyaknya tempatnya perahu-perahu itu berlabuh. Nah, kemudian kalau sekarang itu kegiatan wisata sungai itu akan dimunculkan lagi. Jadi wisata selusur sungai yang terkait dengan masalah histori. Itu memang kami ada suatu program selusur sungai itu lewat tepian sungai atau yang lewat sungai itu sendiri melalui adanya perahu-perahu kecil itu. Kemudian itu memang naiknya ada di ujung barat, kemudian nanti akan berakhir di Bandar Nginas itu, di Bandar Kabandaran itu. Sehingga menurut saya itu bisa diaktifkan. Satu, memang kalau untuk direkonstruksi sesuai dengan kondisi semula nggak mungkin, karena paling satu ya, bekas-bekasnya itu menjadi diawetkan atau di apa namanya, preservasi ya, dipreservasi, diamankan. Kalau nanti masih ada itu dipreservasi, diamankan, itu untuk suatu bukti, itu catatan sejarah, bukti sejarah itu memang ada. Dipreservasi itu dalam kondisi apa adanya tapi diamankan. Nah, untuk fungsi barunya tidak menutup kemungkinan di situ menjadi salah satu titik untuk naik atau turunnya penumpang jika ada kegiatan selusur sungai yang terkait dengan masalah alam dan historinya. Jadi itu sebagai bisa titik naik dan titik turunnya penumpang yang jalur sungai untuk wisata alam dan sejarah. Oke, gimana? Halo? Udah cukup jelas, Pak. Terima kasih. Oke, sudah bisa ditangkap? Bisa, Pak. Oh ya, ya. Nah, itu untuk sesuatu yang baru itu uh, uh, monggo nanti itu bisa melalui satu desain yang disesuaikan dengan kondisi lingkungan sekitar. Ya, mungkin ada lagi. Itu berarti tadi Bang ini 10 kilo punjol loh. Namanya 10 kilo. Oke, ada lagi yang mau Apa ditanya? itu teman Dewi ini ya? Sampai. Iya, ini teman biasa nih. Saya tanya nih loh. Masih ada yang tanya, Dek? Jadi kalau di Laweyan itu sendiri, itu sudah ditetapkan sebagai kawasan cagar budaya. Jika ditetapkan di kawasan cagar budaya, memang harus hati-hati ya di sini. Harus hati-hati karena memang diberlakukan undang-undang sesuai dengan undang-undang cagar budaya. Jadi memang
sebenarnya kalau ada pembangunan apa dan sebagainya harus melalui satu kajian-kajian yang terukur. Halo? Ini kuliah yang ini sudah muncul belum, Dek? Halo? Ini yang baru sudah muncul belum? Belum, Pak. Hah? Ini sudah muncul? Masih layar folder. Hah? Belum muncul, Dek? Belum Pak, masih di folder. Ini? Masih di folder Pak, belum muncul. Bentar ya. Sudah muncul, Dek? Belum Pak, masih di folder juga. Sudah muncul? Udah Pak, Ya? sudah muncul. Oh ya. Ya, maaf ya. Nah, ini sekarang inventarisasi, registrasi, dan sertifikasi objek cagar budaya. Jadi ini memang menurut saya cukup penting ya. Sekarang ini yang baru kami lakukan di Kabupaten Sukoharjo ya, Kabupaten Sukoharjo. Jadi ini kalau kita lihat, nah di sini ini satu proses konservasi ya. Jadi satu yang pertama yang cukup penting adalah apa namanya inventarisasi database cagar budaya. Ya inilah yang kita itu sebenarnya bangsa yang luar biasa dengan budaya yang luar biasa, alamnya yang luar biasa, tapi dari sisi culture budaya ya, yang itu sering kita itu kadang-kadang kita sekarang tuh juga agak nggak perhatian terhadap sejarah.
histori. Kalau biasanya histori untuk menelusuri budaya kita memang nggak bisa lepas dari sejarah ya. Sehingga sering kita itu akhirnya setelah kita tahu ternyata kita sudah banyak kehilangan tentang entah itu dalam bentuk, kalau cagar budaya itu bisa benda, bisa bangunan, bisa struktur, atau sampai ke situsnya ya. Nah, karena memang kita kadang-kadang tidak tahu bahwa apa yang misalnya kita buang atau kita gempur itu sebenarnya sesuatu yang sangat-sangat penting dan itu masuk dalam konteks cagar budaya. Maka sering kalau kita di kota Solo ini saja sudah beberapa bangunan ya situs cagar budaya yang hilang ya untuk menjadi bangunan-bangunan baru, menjadi mall, menjadi apartemen, kemudian karena memang kadang-kadang kita kurang fair terhadap masalah histori dan masalah budaya. Padahal itu menurut saya sangat penting karena kita ke depan nggak bisa lepas dari kita sejarah histori kita. Nah, jadi di Solo kan juga seperti itu ya konsep ke depan tetapi berbasiskan sejarah masa lalu. Konsepnya seperti itu. Tapi kadang-kadang banyak juga hal yang kurang diperhatikan. Memang bukan sesuatu yang mudah ya, sesuatu yang mudah. Termasuk pernah yang menjadi polemik adalah pada waktu itu di Saripetojo itu yang Purwosari itu ada dari satu sisi ada yang mempertahankan itu untuk dipertahankan karena itu pabrik es satu-satunya awal-awal zaman Belanda yang ada di Solo. Karena memang Solo dulu pada tahun pada abad 18 tumbuh industri-industri ya, industri perkebunan, industri apa dan sebagainya. Dalam konteks industri itu memang untuk bahan baku atau untuk yang lain-lain memang diperlukan untuk pengawetan dan sebagainya. Akhirnya muncul pabrik es di situ pada waktu itu. Dalam perkembangannya memang pabrik itu kan akhirnya terbengkalai ya, tetapi antara diruntuhkan dan tidak dan sebagainya, akhirnya ya sekarang jadi hotel, jadi mall dan sebagainya. Yang kemudian di sekitar Solo itu ada Waduk Cengklik. Waduk Cengklik itu secara histori nggak lepas dari perkebunan tebu pada waktu itu. Ada kaitannya dengan Solo Madu, ada kaitannya dengan The Heritage ya di Kembongan itu, dan perkebunan tebu di sekitarnya ya. Jadi kemarin itu kita juga salah satunya menginventarisasi yang The Heritage ya. Kemudian menelusuri juga mengenai jalur kereta api tebu. Ternyata sekarang jalur-jalur itu sudah hilang ya. Rel-rel itu juga sudah hilang, bekas stasiun juga sudah nggak ada. Kemudian, jadi banyak hal lah yang menurut saya bukan berarti kita terus mau memuseumkan bangunan atau kawasan, bukan. Tetapi bagaimana seperti yang kita jelaskan, yang saya jelaskan tadi di depan, bahwa konservasi itu tetap melestarikan budaya yang ada, tetapi itu menjadi satu living heritage, menjadi satu dengan kehidupan, tapi juga ada masa depan dan inilah yang memang uniknya atau memang yang untuk menjadi kita garis bawahi adalah menggabungkan hal seperti ini. Bagaimana masa lalu juga aman, masa depan juga bisa tercapai dengan baik dan bisa lestari dengan konsep pembangunan berkelanjutan. Jadi sekarang ini baru inventarisasi ini penting. Kemudian setelah diinventarisasi, diregistrasi dan disertifikasi.
Jadi registrasi ini bisa di masing-masing ini tergantung tingkat cagar budayanya, bisa kabupaten, bisa provinsi, bisa nasional. Nah, kemudian setelah ini inventarisasi dan registrasi ini penting untuk menjaga keamanan. Terus kemudian yang kemarin-kemarin kan sudah ada kuliah-kuliah yang sebelumnya kan sudah ada ya proses konservasi itu sendiri mulai dari perencanaan, perancangan sampai ke pelaksanaan. Nah, kemudian bagaimana setelah itu dikonservasi ada pengelolaan. Nah, biasanya pengelolaan yang cukup sukses, salah satunya pengelolaan yang berbasis masyarakat, di mana bagaimana pengawasan dari pihak-pihak tertentu, masyarakat itu juga sebagai yang mengawasi, kemudian bisa memanfaatkan, kemudian juga di situ muncul bisa menghidupi kawasan di sekitarnya menjadi satu apa namanya objek. Misalnya salah satunya yang cukup favorit dikembangkan dengan konsep wisata heritage ya, wisata kreatif. Jadi ini menurut saya yang sekarang ini jarang atau yang sering diabaikan mengenai ini inventarisasi dan registrasi ini, sehingga memang di lapangan banyak ODCB jadi yang objek yang diduga kuat sebagai cagar budaya itu hilang akhirnya. Dan inilah yang menurut saya menjadi satu keprihatinan kita ya, keprihatinan kita. Nah, kemudian ini untuk inventarisasi ini, jadi cagar budaya itu ada yang sifatnya milik perorangan. Kemudian ada juga perorangan mempunyai ya. Kemudian adanya itu juga melalui satu penemuan atau tidak menutup kemungkinan juga melalui satu pencarian. Mencari itu mencari ya. Jadi ini perorangan atau juga bisa milik pemerintah, tapi juga itu sudah ada ya. Kemudian penemuan dan pencarian. Nah, ini kalau kita sendiri menemukan barang atau yang itu diduga kuat sebagai cagar budaya, memang sebaiknya memang harus dilaporkan. Nanti bisa kita lihat di apa namanya peraturan pemerintah yang terbaru. Jadi ini kita observasi, tapi pada waktu mengobservasi itu melibatkan tim ahli cagar budaya. Biasanya masing-masing kota, masing-masing kabupaten itu, kabupaten, kota, atau provinsi, atau tingkat nasional itu membentuk tim ya, tim ahli cagar budaya. Itu yang terdiri dari berbagai pihak, personil dengan keahliannya masing-masing, dan harus tersertifikasi. Jadi harus sekarang itu, kalau di Solo itu kemarin tahun 2016, Sukoharjo baru membentuk tahun 2022. Bahkan kabupaten yang lain banyak juga yang belum mempunyai tim ahli cagar budaya ya. Kemudian di samping itu juga ada tenaga ahli pelestarian yang lain, Nah inilah yang mengadakan observasi. Setelah mengobservasi, kemudian menemukan ODCB, objek diduga cagar budaya. Jadi biasanya observasinya melalui kajian sejarah, kajian arsitektur, budaya, dan sebagainya. Kemudian dan itu didokumentasi, diukur, dan digambar ya. Jadi seperti kami kemarin observasi dari sisi story, dari sisi arsitektur, dari sisi budaya lain yang terkait. Kemudian kita dokumentasikan, kemudian ya kita ukur, kemudian kita buat dokumen gambar sebagai laporan. Nah, naskah laporan ini merupakan satu langkah awal ya, inventarisasi dan database ya. Nah, ini penting. Kemudian naskah ini nanti kita laporkan. Kebetulan kalau di Sukoharjo itu kan
TACB kabupaten ya. Kita laporkan ke bupati, kemudian dari situ ada evaluasi lagi, kemudian ada setelah dievaluasi ada peninjauan ulang cross check, kemudian baru satu naskah yang fix untuk nanti akhirnya akan ditetapkan, diterbitkan satu surat atau keputusan mengenai status dari bangunan tersebut. Jadi khususnya yang terkait dengan cagar budaya ya. Jadi ini inventarisasi ini penting. Nah, tapi tidak boleh, tapi memang yang menginventarisasi ini dibentuk satu tim ya, satu tim. Nah ini inventarisasi database cagar budaya oleh tim ahli cagar budaya. Tim ahli cagar budaya ini sebenarnya boleh ada masukan-masukan seperti masukan-masukan dari tim ahli pelestarian, tapi bagaimanapun juga yang mempunyai hak dan kewajiban untuk membuat laporan, kemudian melaporkan ke, kalau itu di tingkat kabupaten dengan atau wali atau kota dengan wali kota atau bupati, kalau tingkat provinsi dengan gubernur, kalau di tingkat nasional dengan menteri dan sebagainya. Nah ini tergantung di tingkat kabupaten. Di tingkat kabupaten itu, TACB kabupaten itu ya mempunyai hak untuk menginventarisasi, membuat database bangunan, struktur, atau situs, atau benda cagar budaya yang lingkup kabupaten. Kalau situsnya atau objeknya itu mencakup pengaruh apa dan sebagainya yang lintas kabupaten, itu nanti ada tim cagar budaya di tingkat provinsi. Kemudian kalau itu skalanya nasional, di mana tadi bisa mencakup pengaruhnya itu beberapa provinsi, nanti ke tingkat nasional dan itu laporannya ke menteri. Jadi kemudian setelah ada observasi dari tim TACB, kemudian didaftarkan. Setelah didaftarkan, diproses, ada penetapan. Penetapan kemudian dibuat peringkat. Oh ini memang ya peringkatnya bisa juga sesuatu yang ada di kabupaten itu setelah diobservasi. Oh ini peringkatnya ternyata peringkatnya seterusnya ke nasional ya, sehingga bisa juga nanti peringkatnya ke nasional, kemudian dari tim TACB ini bupati dilaporkan ke gubernur kemudian ke menteri, baru nanti akan muncul istilahnya itu penetapan di tingkat nasional. Nah ini kemudian pemeringkatan, kemudian ada pencatatan, kemudian baru muncul legislasi dan sertifikasi. Nah inilah yang sering menjadi yang sering abe ya, kita di sini tuh sering nggak peduli terhadap ini, sehingga kalau di lapangan beberapa kali kita lihat ada kasus-kasus orang merusak bangunan cagar budaya, tapi setelah diproses katanya tidak tahu. Jadi ini memang sebenarnya nggak bisa ya hanya satu pihak ya, jadi yang pihak berwajib itu juga harus proaktif, pihak masyarakat itu juga perlu adanya edukasi mengenai bangunan, lingkungan, mengenai cagar budaya dan sebagainya. Nah inilah jangan juga tentang konservasi, pentingnya mempertahankan budaya dan sebagainya. Karena memang beberapa waktu yang lalu juga di tempat kami itu ada suatu program bantuan mengenai pembangunan konservasi bangunan-bangunan cagar yang diduga kuat cagar budaya. Tetapi kami juga mempunyai suatu permasalahan tersendiri. Karena apa? Karena memang kadang-kadang masyarakat itu kurang memahami apa yang disebut konservasi. Sehingga kalau ada bantuan tentang pembangunan, mesti meminta atau kebanyakan meminta sesuatu itu dibangun baru. Nah, padahal kalau itu bangunannya itu merupakan satu yang
inventarisasi merupakan satu mempunyai nilai penting yang luar biasa, begitu itu dibangun nilainya bisa. Nah, hal seperti inilah yang memang perlu adanya sosialisasi, penjelasan dan sebagainya. Dan ini yang sangat krusial. Yang kemarin juga yang terjadi di Kartosuro itu, Anda pernah baca berita ya, tembok Haluwarti Barat Kartosuro digempur oleh warga. Nah, itulah yang akhirnya kemarin menjadi viral, kemudian dikategorikan ini termasuk adanya masuk ke pengrusakan cagar budaya. Meskipun sebenarnya katanya yang melakukan itu memang tidak mengetahui kalau itu masuk cagar budaya. Hal seperti inilah yang menurut saya eh, jadi penting ya. Jadi identifikasi kemudian diregistrasikan. Nah, sekarang Kabupaten Sidoarjo lalu proses secara intensif kegiatannya dan maraton untuk membuat registrasi ini dan sertifikasi ini. Ya, memang bukan sesuatu yang gampang karena harus menelusuri histori, menelusuri ya dari sisi arsitekturnya, dari sisi budayanya, dari sisi sejarahnya, dari sisi dan banyak hal ya. Dan salah tadi sudah pernah saya sampaikan di awal tadi bahwa salah satu kesulitan kita itu, salah satu kesulitan kami itu adalah minimnya data, khususnya data tentang bangunan, data tentang kawasan dan sebagainya. Akhirnya sering kalau kita di lapangan mesti kita mencari saksi sejarah. Biasanya piantun-piantun atau orang-orang sepuh atau orang-orang tua yang masih sugeng atau masih ada yang ada di situ untuk kita ajak omong-omong, kita ajak wawancara ya. Karena bagaimanapun juga beliau-beliau itu merupakan saksi hidup. Jadi biasanya mereka juga bisa menceritakan meskipun tidak tertulis, tetapi secara verbal dia bisa cerita dan itu menurut saya cukup penting dengan keterbatasan data itu akan menjadi satu masukan data yang luar biasa dan inilah yang sekarang baru menjadi program ya. Jadi di beberapa daerah termasuk pada waktu kami menelusuri di Jawa Timur itu juga ada beberapa titik yang memang dari pihak masyarakatnya sangat concern ya, sangat memahami tentang masalah heritage. Tapi kemudian juga pemerintahnya care. Tapi memang ada beberapa permasalahannya justru tidak di masalah registrasinya, tetapi ternyata salah satu problemnya adalah di proses teknik konservasinya. Ya ternyata memang masing-masing objek, masing-masing daerah, masing-masing tempat itu mempunyai problem yang sendiri-sendiri ya. Jadi memang disinilah memang konservasi itu cukup kompleks dan yang cukup digarisbawahi ternyata memang konservasi itu memang perlu support atau dukungan dari berbagai macam pihak. Karena kalau itu sifatnya private, itu ternyata menelan biaya yang cukup tinggi. Sehingga biasanya pemerintah inilah yang harus turun tangan untuk bisa mengamankan aset-aset heritage ya, aset heritage ini. Satu biasanya melalui keringanan pajak, kemudian sampai ke adanya support pembangunan-pembangunan yang lain dan atau banyak hal yang sebenarnya ya. Ya memang ini bukan satu yang mudah karena kadang-kadang di lapangan masalah dana ini menjadi masalah yang sangat krusial. Ya. Kemudian ini
Bisa juga setelah diinventarisasi, kemudian dibatalkan juga bisa dihapus. Karena memang setelah satu keputusan itu muncul, kemudian ada informasi-informasi baru, di cross check, kita dievaluasi, oh ternyata ada kesalahan dan sebagainya, maka bisa juga sesuatu yang sudah ditetapkan itu dicabut dan kemudian dihapus prestasinya. Nah ini memang jadi, dan kalau kita lihat di beberapa negara, termasuk negara yang tetangga kita kasih contoh aja di Malaysia, itu termasuk dia mempunyai kegiatan-kegiatan atau kawasan-kawasan heritage dengan konsep yang relatif lebih tertib ya. Jadi saya melihat salah satu dalam konteks konservasi terkait dengan heritage, karena seperti di Malaysia itu di samping ada satu pemerintahan yang langsung di bawah Perdana Menteri, yang kedua juga kerajaan itu masih mempunyai peranan dalam hal pemerintahan, sehingga gabungan antara dua konsep pemerintahan itulah yang menjadi pengawasan atau kepedulian terhadap cagar budaya itu kuat. Ya kalau di tempat kita kebetulan kalau sifatnya kerajaan dan sebagainya kan tidak mempunyai peranan dalam kaitannya dengan masalah pemerintahan. Jadi itu sekarang itu hanya sebagai catatan sejarah, histori, simbol dan sebagainya, yang simbol budaya ya, tapi tidak mempunyai peranan aktif dalam hal di pemerintahan. Ya ini memang diperlukan adanya suatu kepedulian yang luar biasa untuk tetap menyelamatkan aset-aset bangsa yang luar biasa. Cuma kami juga agak prihatin kalau kita pergi keliling di mana-mana, termasuk masalah konservasi ini masih belum menjadi satu prioritas ya. Kita sering sehingga khususnya dalam catatan-catatan dokumen-dokumen itu juga sering tidak lengkap, bahkan tidak ada. Ya inilah yang tugas kita sebagai nanti Anda juga nanti sebagai seorang arsitek, pedulilah terhadap budaya kita sendiri yang luar biasa. Kemudian inilah yang harus diamankan. Kemudian bukan berarti kita memuseumkan, tetapi masa lalu ini sebagai pijakan untuk mewujudkan masa depan yang berkarakter. Nah, jadi di sini sesuatu yang sudah ditetapkan itu bisa dicabut ya. Bisa dicabut. Kemudian kalau kita lihat, ini kebetulan ada peraturan pemerintah, Anda bisa lihat sebetulnya, tapi ini memang beberapa kami cantumkan di sini, yang menyangkut sampai ke masalah registrasi. Nah, jadi apa yang disebut cagar budaya ini dan sebagainya kan nanti bisa Anda lihat sendiri, sesuatu yang berupa benda, bangunan, kemudian struktur, situs, dia mempunyai harus dilestarikan, dia mempunyai nilai-nilai penting, sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan budaya, dan melalui suatu proses penetapan. Nah, kelemahan kita banyak juga cagar ODCB, objek yang diduga kuat sebagai cagar budaya itu masih banyak yang belum ditetapkan, sehingga dia belum mempunyai kekuatan secara hukum. Nah, inilah yang memang perlu kajian-kajian, diperbanyak kajian-kajian masing-masing kabupaten, provinsi, juga di tingkat nasional untuk menelusuri potensi lingkungan sekitar kita, apakah itu termasuk yang objek diduga kuat cagar budaya, kalau iya untuk bisa diproses
untuk didasarkan dan sebagainya supaya itu sebagai perlindungan. Mungkin dari sini ada yang ditanyakan. Mohon maaf ya, saya agak flu. Ada yang didiskusikan? Ya? Halo, hostnya? Belum ada Pak kalau saya. Ya, Belum ada Pak. belum ada. Ya, di sini bisa Anda pelajari sendiri itu ya, di itu kan. Tapi ini sudah kami zoom, kita megang singkat untuk titik tertentu yang dimana itu penting yang kaitannya dengan pendaftaran. Ada pendaftaran, penetapan, pemeringkatan, kemudian juga ada pencatatan, ada pencabutan, ada penghapusan dan sebagainya. Nanti pada pasal-pasalnya. Dek. Nah, inilah yang menurut saya kadang-kadang kita tidak paham. Kalau seseorang entah sengaja tidak sengaja menemukan satu benda, kemudian ternyata benda atau satu barang atau satu apa yang ternyata benda itu sesuatu yang juga kuat cagar budaya itu memang harus dilaporkan ke pemerintah sesuai dengan tingkatnya dan itu memang gratis ya. Dan inilah yang kadang-kadang kita tidak tahu ya, ya tidak tahu. Kemudian kalau itu memang setelah dikaji itu ternyata mengandung unsur-unsur kuat tentang cagar budaya itu memang harus didaftarkan. Dan kalau tidak nanti ya ada pasal-pasalnya yang mengenai itu. Ini tentang registrasi ya, pendaftaran, pengkajian, prosesnya, ada pendaftaran, pengkajian, penetapan, pencatatan, pemeringkatan, penghapusan, kemudian juga pengalihan kepemilikan dan sebagainya. Jadi ini menurut saya perlu juga untuk dibaca karena juga menyangkut yang sekarang baru kami lakukan dengan tim yang di Kabupaten Sidoarjo baru ketua-ketuanya untuk mensurvei, mengidentifikasi, inventarisasi, kemudian kita registrasi, sudah dicatatkan, kemudian sudah kita kaji, kita laporkan ke Bupati, dari Bupati nanti akan mengeluarkan SK mengenai cagar budaya di tingkat kota atau kabupaten. Dan itu nanti kalau sudah ditetapkan sebagai cagar budaya, maka hal-hal yang terkait dengan undang-undang yang berkaitan dengan cagar budayaan akan berlaku. Mohon maaf, pada saya nggak fit ya. Ada yang ditanyakan lagi khususnya apa mungkin juga bisa terkait dengan tugas? Halo? Ini hostnya siapa, Dik? Anu.
Halo. Ya, Pak. Mungkin ada yang ditanyakan juga terkait dengan tugas. Kalau saya sendiri mungkin cukup, cukup, Pak. Nah, kalau Anda bikinnya apa, Dik? Saya yang itu, yang lawean tadi, yang apa, bandar kebenaran. Oh, yang bandar. Kemarin ada yang menanyakan saya tentang Denah Masjid Lawean, Denah Masjid Denah Langgar Merdeka. Siapa? Lupa saya jawab. Oke, ini sudah kelihatan deh belum? Masih di itu Pak folder. Masih di proses ya. Udah, sudah kelihatan deh. Sudah, Pak. Oh ya, ya ini kebetulan ini inventarisasi, registrasi dan sertifikasi objek budaya studi kasus Kabupaten Sidoarjo. Nah ini inventarisasi yang baru ada kita lakukan tahun 2022 ini. Nah, ini adalah rekapitulasi data. Jadi ini kita di Kabupaten Sidoarjo untuk satu studi kasus untuk menceritakan permasalahan-permasalahan, problem-problem yang kita hadapi di lapangan ya. Jadi ini sebenarnya sudah ada rekapan ya tentang di masing-masing kecamatan. Di sini ada benda, bangunan, struktur, situs, jumlahnya berapa. Kemudian ini ada Kecamatan Baki, Mendosari, ada Bulu, Gatak, Grogol, Kartosuro, dan sebagainya. Ini adalah data sementara mengenai rekapitulasi data cagar budaya dan objek yang diduga kuat sebagai cagar budaya ODCB Kabupaten Sidoarjo. Nah inilah yang sekarang baru kita telusuri, kita inventarisasi lagi, kita telusuri, kita kaji, kemudian untuk dibuat laporannya. Khususnya diprioritaskan untuk objek-objek yang dinilai mempunyai berdasarkan peringkat ya, peringkat kepentingan ya. Jadi yang paling penting, yang penting ya lebih didulukan. Jadi memang ini menurut saya masih belum semuanya karena memang sebetulnya banyak yang belum terdeteksi ya, belum terdeteksi. Tapi minimal sudah ada upaya dari pihak pemerintah untuk ada pelestarian ya untuk membuat catatan-catatan untuk registrasi dan sebagainya. Nah, kita juga satu telusuri ya, ternyata di Sukoharjo itu di Kecamatan Weru, di Desa Karanganyar, Kecamatan Weru itu ada sebuah candi ya. Nah, sebuah candi ini, nah kebetulan candi ini namanya Candi Sirih. Nah, mengapa kok namanya Sirih?
Nah, itu juga ternyata memang kita sampai menelusuri di samping catatan buku, kemudian juga ke sepuh ya, ke sepuh, kemudian oh ya untuk meyakinkan, oh ya betul nama sirih dan sebagainya. Kemudian ini memang candi Hindu ya, candi Hindu. Kebetulan candi ini ada di tanah milik private ya, di tanah milik private, kebetulan yayasan satu pondok ya. Nah ini yang eh, kebetulan ini candi Hindu, tapi sudah ditemukan dalam kondisi sudah memang bentuknya sudah berserakan ya. Ini termasuk yang cukup langka karena ini candi semasa semasa Hindu ya, Hindu itu semasa itu seumuran dengan Borobudur Prambanan, sehingga memang ini juga bisa untuk menelusuri ternyata memang pengaruh pengaruh apa namanya pengaruh Hindu Jawa pada waktu itu sudah menyebar kemana-mana. Nah ini memang salah satu upayanya kemudian dipetakan, kemudian dibuat ditelusuri mengenai detail-detail motif, termasuk ini kriteria apa dan sebagainya, kemudian nanti kedepannya nanti akan dijadikan apa dan sebagainya. Memang yang menjadi permasalahan, tanda petik menjadi permasalahan, ini ada di tanah milik pribadi ya, pribadi kok, apalagi di pondok ya, di pondok. Nah, disitulah sebenarnya kami mempunyai satu keyakinan bahwa candi itu sebenarnya cukup luas. Candi itu berundak ya, berundak ini menghadap ke jadi berundak. Jadi berundak ini sebenarnya ini puncaknya ada di sini, puncaknya. Kemudian di sebelah ini yang pohon-pohon ini adalah tebingnya. Jadi ini kemudian biasanya ini berundak, kemudian puncaknya ada di candi ini. Nah ini memang melibatkan arkeolog-arkeolog. Kalau dari sisi arsitektur, kami mempelajari pola tata ruang dan juga dengan kawasan di sekitarnya, berkaitan dengan kawasan di sekitarnya. Nah, ini memang sekarang menjadi salah satu nanti yang akan ditetapkan sebagai cagar budaya. Sekarang kan baru dicatat ya, ada di situ di nomor registrasi, kemudian diinventarisasi dinas dan sebagainya. Ini menjadi satu prioritas untuk ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya. Ya nanti pelan-pelan direkonstruksi kalau itu memungkinkan, karena memang membutuhkan biaya yang relatif cukup banyak ya, cukup banyak. Dan ini batunya berbeda dengan ini yang cukup unik karena batunya seperti batu, istilahnya apa saya lupa ya, seperti batu kapur. Jadi berbeda dengan material yang dipakai di Prambanan dan di Borobudur. Jadi ini termasuk yang cukup langka. Memang pemerintah Sidoarjo nanti ada upaya untuk tetap melestarikan ini. Hingga kemarin itu terjadi suatu kesepahaman dari pihak pemilik lahan pondok itu juga menyisakan lahannya yang di sekitar candi ini untuk tetap dipertahankan dalam konteks karena ini memang sudah menyangkut objek diduga kuat sebagai cagar budaya. Nah, soalnya kalau sering ketidakpahaman masyarakat, kalau ada upaya sudah terdaftar dan sudah ini sebagai objek kuat cagar budaya, kalau ada pengerusakan yang sifatnya disengaja, itu akan kena pasal. Dan inilah yang menurut saya
sering masyarakat itu kadang-kadang bisa memahami. Kemudian kita telusuri lagi kemarin itu juga ke Kartosuro. Kartosuro itu sebenarnya kawasan ya, satu kawasan. Tetapi memang sementara ini yang diamankan, yang masih tersisa adalah dinding ya, pagar. Jadi di situ ada pagar Baluarti. Pagar keraton itu ada Baluarti Barat, Baluarti Timur. Kemarin itu memang yang terjadi adanya pembongkaran ada di Beteng pagar keraton sisi barat. Ya memang menurut informasi yang kami terima katanya masyarakat tidak memahami kalau itu sudah masuk ODCB, juga buat cagar budaya, meskipun inilah yang kadang-kadang seperti itu sehingga sering terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ya kemarin viral ya. Tapi dari sisi yang lain, dari kejadian ini akhirnya dari pihak kabupaten melakukan banyak, akhirnya giat ya untuk secepatnya inventarisasi dan untuk objek-objek yang vital untuk dibuatkan SK sebagai cagar budaya agar tetap bisa terlindungi. Jadi ini gambar satu objek. Ini Keraton Kartosuro yang kebetulan masih tinggal yang ada di adalah betengnya. Memang secara pola tata ruang, Keraton Kartosuro itu sudah menganut pola tata ruang Keraton Mataram ya. Di mana ada alun-alun, nanti ada masjid, kemudian ada pasar dan sebagainya. Mari kita juga menelusuri tata ruang, pola ruang-ruang yang dulu diperkirakan sebagai alun-alun, di mana posisi masjidnya, di mana dulu posisi pasar dan sebagainya. Dan ini Keraton Kartosuro ini memang pintu gerbangnya menghadap ke utara ya, ke utara. Untuk sementara memang ditutup. Memang di sini juga ada sesuatu yang unik, ada tembok yang jebol, tapi jebol itu bukan karena dijebol oleh masyarakat, tetapi itu saksi sejarah pemberontakan pada waktu itu di Keraton Kartosuro yang mengakibatkan akhirnya keraton itu pecah menjadi Jogja dan Solo. Ini yang tembok keraton yang di sisi timur, Baluarti di sisi timur. Jadi ini nanti yang akan ditetapkan sebagai cagar budaya ya. Kemudian juga kita telusuri The Heritage. Heritage ini memang historinya ini bangunan Art Deco, tetapi juga imperial dalam arti ini ada pengaruh Art Deco dengan garis-garis lurusnya. Kemudian ada unsur-unsur imperialnya, kemudian di di atasnya itu ya ada bentuk-bentuk yang seperti arsitektur di Romawi, Yunani dan sebagainya. Jadi ini menjadi satu ciri khas dari pola tata ruangnya, kemudian dari gayanya dan sebagainya. Dan ini relatif masih utuh. Kemudian juga kemarin kita telusuri ada bunker juga di bawah sana. Dan
sekarang dijadikan sebagai tempat wisata ya, sebagai tempat wisata. Dan ini menjadi satu prioritas untuk ditetapkan sebagai cagar budaya. Memang ada beberapa hal di sekitarnya yang terabaikan, yaitu perumahan-perumahan pegawai-pegawai pabrik pada waktu itu yang sebenarnya itu juga bisa masuk dalam konteks DCB, objek yang kuat juga sebagai cagar budaya. Tapi memang sudah banyak berubah ya, sudah banyak berubah, baik dari sisi kepemilikan, kemudian dari gaya bangunan dan sebagainya. Tapi menurut saya masih bisa ditelusuri itu. Kemudian yang cukup menarik adalah penelusuran jalur rel pada waktu itu, lori dan sebagainya, ada stasiun dan sebagainya. Tetapi memang sekarang jejak-jejak rel itu sudah hilang menjadi jalan biasa. Tetapi sebenarnya kalau ditelusuri lagi dan nanti dikaitkan menjadi suatu kawasan, tidak hanya kebangunan cagar budaya, tapi bisa juga menjadi kawasan cagar budaya. Itu memang memerlukan suatu proses yang cukup panjang dan bukan satu hal yang gampang. Karena kalau terkait dengan kawasan, masyarakat lebih banyak, pasti akan menimbulkan pro dan kontra dan sebagainya. Nah, inilah kemarin yang termasuk yang kami telusuri, kami studi di Jawa Timur, kalau di Madura di Pamekasan, tapi di sana justru masyarakatnya, menurut informasi yang kami terima, justru masyarakatnya sangat care terhadap masalah cagar budaya, sehingga tidak ada permasalahan yang cukup berarti. Nah, kemudian ini juga Singopuran, dalam Singopuran. Ini juga ini sebenarnya kemarin itu masuk ke bangunan, ada bangunannya, ada pagarnya. Jadi kategori kalau bangunan itu cagar budaya yang punya atap. Kalau struktur itu yang cagar budaya tidak mempunyai atap. Tetapi kemarin setelah kita telusuri dari bangunan ini, itu memang sudah ada beberapa yang istilahnya pembangunan baru ya. Pembangunan baru kita pelajari dari sisi pola tata ruang, dari karakter bangunan itu sendiri, kemudian ternyata sudah ada penambahan-penambahan yang asli kelihatannya masih ada di belakang. Ya, inilah yang akhirnya menjadi suatu diskusi yang cukup rumit. Apakah yang ditetapkan sebagai cagar budaya itu termasuk bangunannya atau hanya pagar saja? Akhirnya kan untuk sementara ini memang yang ditetapkan sebagai cagar budaya adalah struktur cagar budaya itu berupa pagarnya itu. Yang kemarin memang juga ada juga di titik-titik tertentu ada pengemburan ya. Nah ini juga karena ketidakpahaman masyarakat mengenai cagar akhirnya banyak juga objek-objek cagar budaya yang rusak. Dan kemarin sempat juga viral ya karena ada peristiwa pengemburan pagar. Nah, jadi menurut saya sangat penting untuk proses inventarisasi dan registrasi ini. Kemudian kita telusuri lagi di daerah Mojolaban. Di Mojolaban, kemudian ada rumah dinas dalam Kawedanan di Peponang ini ya, di Peponang Mojolaban ini. Ini juga sebenarnya dalam satu komplek ini juga ada sumur ya. Kalau sumur, jadi ada sumur, ada bangunannya, kemudian ada lahan tanahnya dan sebagainya. Sebenarnya itu kemarin itu cenderung ke masalah ditetapkan sebagai situs. Kalau situs itu lebih luas. Tetapi di
lapangan ternyata di beberapa titik sudah ada ternyata dalam perkembangannya di beberapa titik, beberapa bagian itu sudah menjadi milik pihak lain. Sehingga termasuk sumur yang ada itu juga sudah berada di tempat yang lain. Ya. Sehingga kemarin itu akhirnya tidak jadi diputuskan situs, tapi ke bangunan. Jadi di sini memang bangunannya untuk ditetapkan karena diduga kuat budaya untuk ditetapkan sebagai cagar budaya, bangunan cagar budaya. Jadi dalam hal ini kita sebagai arsitek mempelajari pola tata ruang, mempelajari gaya bangunan, kemudian juga mempelajari material. Memang ada beberapa material-material sudah diganti ya. Kemudian juga bagian depan itu sebenarnya dengan pola tata ruang bangunan Indis gaya Belanda jarang yang ada dengan konsep joglo. Maka ini memang sudah beberapa sudah berubah. Tapi kemarin itu bagaimana juga karena mempertimbangkan histori dan sebagainya, maka ini tetap juga akan nanti akan dikaji dan akan diusulkan sebagai bangunan cagar budaya. Nah, kemudian ini adalah Pesanggrahan Girwoyo. Pesanggrahan Girwoyo ini lokasinya ada di dalam komplek Kopassus ya, Kandang Menjangan. Jadi ini dulu memang pesanggrahan milik keraton, tapi sekarang itu masuk di kompleks Kopassus. Itu ini kita telusuri ternyata juga dari sisi gaya bangunan dengan atap-atap limasan, kemudian juga pola tata ruang dengan konsep pola tata ruang bangunan-bangunan Belanda ya, berbeda dengan pola tata ruang Jawa yang ada dopo, dalam, sentong, kanan, kiri dan sebagainya, gandok. Ini beda dan ini juga kita telusuri baik dari materialnya, dari pola tata ruang, sejarah dan sebagainya. Dan ini akan menjadi satu kajian khusus untuk ke depan akan ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya. Jadi salah satu kesimpulannya bahwa betapa pentingnya inventarisasi itu, betapa pentingnya edukasi, kemudian dari inventarisasi, kemudian dicatatkan, kemudian untuk diproses, untuk ditetapkan sebagai, kalau itu memang betul-betul satu hal yang sangat penting dan bersejarah, mempunyai nilai budaya yang luar biasa untuk ditetapkan sebagai, entah itu sebagai struktur, sebagai bangunan, atau sebagai situs cagar budaya. Itu kemudian yang cukup penting lagi juga perlu untuk masing-masing daerah itu untuk segera membentuk tim ahli bangunan cagar budaya. Jadi tim ahli cagar budaya TACB memang itu perlu adanya suatu sertifikasi ya. Tapi dengan adanya TACB itu diharapkan masing-masing daerah itu bisa akan lebih tepat menginventarisasi kekayaan kekayaan cagar budayanya, kekayaan objek-objeknya untuk bisa dilindungi ya. Kemudian dikaji, kemudian untuk ditetapkan sebagai cagar budaya jika itu memang pantas untuk ditetapkan sebagai suatu gerakan perlindungan dalam konsep pembangunan berkelanjutan. Dan kemudian juga yang cukup krusial adalah masih banyak dari pihak masyarakat atau juga
itu yang belum mengetahui atau kurang peduli terhadap entah itu miliknya atau milik masyarakat, yang itu yang terkait dengan masalah cagar budaya yang satu yang harus dilindungi. Kemudian yang penting lagi bagaimana mengelola cagar budaya ini bisa menjadi suatu aset ekonomi yang luar biasa sehingga bisa menjadi menghidupi dirinya sendiri, sehingga memang supaya sustain ya, berkelanjutan dan sebagainya. Dan yang tidak kalah pentingnya yang terakhir adalah karena masalah konservasi ini bukan sesuatu yang gampang atau ringan, khususnya dalam hal pembiayaan, maka perlu adanya upaya-upaya kerjasama dengan berbagai macam pihak dan kepedulian pemerintah untuk ikut secara komprehensif, secara intens, secara sama untuk lebih memperhatikan keberadaan daripada heritage kita yang luar biasa ini. Dan untuk arsitek, kami berharap nanti Anda ini juga bisa menjadi pendekar-pendekar pelestari budaya ya, dalam arti kalau nanti betul-betul kalau Anda suatu saat mendapat proyek atau mengerjakan restorasi atau istilahnya renovasi satu bangunan, maka kajilah dari sisi histori dulu sebelum melakukan dari sisi histori, arsitektur dan sebagainya, apakah itu termasuk yang ODCP, objek diduga kuat cagar budaya atau tidak. Karena kalau itu termasuk nanti menjadi ODCP, maka perlu adanya satu upaya-upaya pengerjaan yang hati-hati dan tidak hanya secara teknis dan ekonomis saja, tetapi juga etika-etika yang terkait dengan profesi arsitek harus tetap diperhatikan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan atau ada yang didiskusikan. Halo?
Halo, Assalamualaikum. Halo. Masuk, Pak. Enggak, internet di tempatku blank ya. Ini aku pakai HP. Ada yang didiskusikan, Dek? Sudah cukup, Pak. Sudah cukup. Jangan lupa presensi ya. Kita kuliah masih sekali lagi. Oke, Pak. Artinya iya, Pak, masih sekali lagi. Oh iya, sekali lagi kemungkinan apa ya, diskusi tentang tugas ya. Nanti Oke. ini Berarti nanti offline nggak, Pak? ya. Berarti offline nggak? Iya, kemungkinan ya, muka gitu. Ini nanti materi saya share kemana ini? Ke masing-masing koordinator ya? Di grup saja, Pak. Di grup boleh, Pak. Oh, di grup aja ya, di grup. Oh iya, iya nggak apa-apa. Ya wis. Ini jangan lupa presensinya deh ya. Oke, Pak. Nah ini kalau memang karena waktunya sudah ya, ini kalau memang sudah nggak ada nanti bagi materi saya share, kuliah saya cukup sekian deh. Halo. Iya, Pak. Ya, cukup ya. Udah cukup, Pak, belum ada pertanyaan. Cukup. Untuk selanjutnya, apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Untuk kita tutup untuk kuliah pada pagi hari ini. Dengan bacaan alhamdulillah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak. Ye, sama-sama di izin keluar ya saya ya. Terima kasih, Pak. Ye, sama-sama Dek. Assalamualaikum.